Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan kebaikannya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang jumlah penduduk, sensus penduduk, dan persebaran penduduk di Indonesia. Sekarang atau hari ini kita membahas tentang komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kualitas penduduk. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi komposisi penduduk, mengidentifikasi penyebab pertumbuhan penduduk, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Ini yang akan kita bahas: komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kualitas penduduk. Amatilah jumlah penduduk di daerahmu mengapa setiap tahun selalu meningkat. Jumlah penduduk cenderung naik setiap tahun karena banyaknya angka kelahiran dan masuknya pendatang yang kemudian menempat di suatu tempat. Jadi, mengapa setiap tahun selalu meningkat? Karena banyaknya angka kelahiran dan masuknya pendatang yang kemudian menetap di suatu tempat. Materi yang pertama kita bahas adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan sangat beragam seperti pendidikan, agama, wilayah geografis, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan lainnya. Pengelompokan komposisi penduduk. Pengelompokan komposisi penduduk menurut usia atau umur dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah usia tunggal. Usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 65 tahun atau lebih. Yang kedua, interval usia tertentu seperti usia 0 sampai 5 tahun disebut usia balita. 6 sampai 12 tahun disebut usia SD. 13 sampai 15 tahun usia SMP. 16 sampai 18 tahun usia SMA. 19 sampai 24 tahun termasuk usia perguruan tinggi. Hingga usia lanjut yaitu lebih dari 60 tahun. Dan yang ketiga itu ada usia produktif dan usia tidak produktif. Seperti 0 sampai 14 tahun itu disebut usia belum produktif. 15 sampai 64 tahun disebut dengan usia produktif. Sedangkan lebih dari 65 tahun disebut usia tidak produktif. Penduduk usia produktif akan menanggung hidup usia non-produktif, disebut angka ketergantungan. Jadi, angka ketergantungan adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk non-produktif dengan penduduk produktif. Yang kedua, pengelompokan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
Yang pertama kita itu dibedakan menjadi 3. Ada komposisi muda atau ekspansif, dan yang kedua komposisi penduduk dewasa atau stasioner, dan yang ketiga komposisi penduduk tua atau disebut dengan konstruktif. Yang pertama kita bahas adalah komposisi penduduk muda atau ekspansif. Ciri-cirinya yaitu 1. Jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun sangat besar, sedangkan usia tua 64 tahun ke atas jumlahnya sedikit. Dan yang kedua cirinya angka kelahiran yang tinggi. Yang ketiga, angka kematian yang rendah. Dan bentuk grafiknya seperti limas. Kita bisa lihat gambar piramida penduduknya. Semakin ke atas atau semakin banyak umurnya, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Contohnya adalah negara Indonesia, Malaysia, Mesir, dan India yang termasuk negara-negara berkembang. Yang kedua, komposisi penduduk dewasa atau stasioner. Ciri-cirinya, yang pertama, lebih banyak penduduk usia dewasa. Yang kedua, angka kelahiran yang cenderung sama dengan angka kematian. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang rendah. Dan yang keempat, bentuk grafiknya seperti granat atau peluru. Contoh negaranya adalah ada Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang komposisi penduduk tua atau disebut juga dengan konstruktif. Ciri-cirinya yaitu pertama, lebih banyak penduduk usia dewasa dan tua. Dan yang kedua, angka kelahiran yang rendah. Yang ketiga, jumlah penduduk cenderung berkurang. Dan yang keempat, bentuk grafiknya seperti nisan. Contohnya adalah negara Swedia, Jerman, Belgia, dan lain-lain. Kita akan memasuki selanjutnya, yaitu pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini kita dapat lihat gambarnya. Ada kelahiran seorang bayi, kedua batu nisan atau kematian, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Berdasarkan faktor-faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk total atau total population growth. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk alami atau natural population growth. Apa itu pertumbuhan penduduk total? Pertumbuhan penduduk total yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di sini kita dapat melihat rumusnya, yaitu pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian ditambah jumlah penduduk yang masuk atau imigrasi dikurang jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi.
populasi. Yang kedua itu ada pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya memperhatikan faktor kelahiran dan kematian. Dalam rumusnya dinyatakan sebagai berikut. PA sama dengan L kurang M. Artinya pertumbuhan penduduk alami sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian. Pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas tentang kualitas penduduk. Apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu ada tingkat kesejahteraan, 2 tingkat kependidikan, dan yang ketiga tingkat kesehatan. Tingkat kesejahteraan, pendapatan per kapita mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan. Kesehatan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup untuk Indonesia. Saat ini Indonesia dalam usia harapan hidup yang rendah. Upaya mengatasi atau meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama, dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, merangsang kemauan berwira swasta. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Upaya mengatasi atau meningkatkan pendidikan. Yang pertama, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dan yang ketiga, melaksanakan pendidikan gratis, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dan yang keempat, meningkatkan mutu guru melalui penataran. Upaya mengatasi atau meningkatkan kesehatan. Yang pertama, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Dan yang kedua, mengadakan perbaikan gizi masyarakat. Dan yang ketiga, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Baik, itu materi yang Ibu bahas hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan menangkap apa yang Ibu bicarakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.